Halo, selamat sore. Balik lagi di Bincang Kampus. Nah, kita masih bersama dengan Rizky dari LSSP Cendekia. Halo Rizky. Halo Mbak, selamat sore. Sore. Mohon maaf ya Rizky ya, tadi tiba-tiba ada gangguan teknis. Iya Mbak. Ya Rizky. Nah Rizky, kita dari awal lagi nggak apa-apa ya Rizky ya. Ya Rizky, jadi Ya, Rizky ini Koordinator Umum UKM LSSP Cendekia yang ada di FISIP ya Rizky ya. iya betul itu Mbak. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke tema ya Rizky ya, boleh tahu nggak ini UKM LSSP Cendekia ini UKM yang bergerak di bidang apa Rizky? Oke, untuk UKM LSSP Cendikia sendiri yaitu dari singkatannya Lingkar Studi Sosial Politik Cendikia, yaitu bergerak di bidang seperti literasi dan diskusi di bidang sosial politik karena kan memang dinaungi oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Politik seperti kayak bidang kajian ilmuwan gitu. Iya. Nah, kalau boleh tahu itu kegiatan sehari-hari dari UKM ini apa Rizky? Untuk kegiatan sehari-harinya kami sendirinya melakukan kayak seperti prinsip dari UKM kita sendiri, UKM kami sendiri yaitu 3M1D, membaca, menulis, mendengar, dan diskusi, yaitu itu kita lakukan kegiatan sehari-hari kita gitu Mbak, kayak baca, nulis, dengar ataupun diskusi. Yang sebagian pun ada gitu seminggu sekali gitu Mbak. Iya. Nah, Rizky, dari obrolan kita semalam itu Rizky ini kan bilang kalau UKM ini fokus ke literasi ya Rizky ya. Itu makanya tadi kegiatan-kegiatan sehariannya ya seperti yang Rizky sebutkan tadi itu ya. Iya Mbak. Nah, eh, boleh tanya dulu nggak Rizky, itu mungkin belum ada yang belum tahu literasi ini sebenarnya apa Rizky? Oke, literasi ini sendiri Mbak, seperti kayak kemampuan orang-orang gitu Mbak, yang kayak orang-orang yang peka, orang-orang yang peduli terhadap lingkungan-lingkungan sekitar. Jadi kayak orang-orang literasi ini adalah orang-orang yang punya soft skill dalam artian Pak, seperti kayak diskusi ataupun berbicara di depan umum ataupun berpendapat, sehingga nantinya di diskusi itu dia bukan cuma diem aja gitu Mbak. Jadi makanya kalau ada kumpulan literasi, kita bisa tahu nih kalau orang ini orang literasi atau bukan. Iya. Uh, nah Rizky, pentingnya literasi, karena Rizky ini kan masih mahasiswa ya Rizky ya. Nah, pentingnya literasi untuk mahasiswa ini apa Rizky? Oke, menurut saya sendiri literasi ini memang sangat penting ya Mbak, apalagi untuk mahasiswa, karena kan mahasiswa ini adalah salah satu motor terdepan yang peka terhadap atau peduli terhadap masyarakat. Jadi kalau misalkan mahasiswa ini tidak peka terhadap literasi, jadi menurut saya belum jadi mahasiswa banget sih Mbak, karena kan mahasiswa ini harus benar-benar peduli dan peka terhadap masyarakat ya lewat dari literasi itu sendiri. Mau kayak jurusan apapun, kalau misalkan menggunakan literasi ataupun soft skill tadi, ya dia bisa menjiwai banget lah bahasanya Mbak sebagai mahasiswa gitu. Iya. Nah, kalau Rizky melihat ya, itu literasi di kalangan mahasiswa ini masih tinggikah, atau sudah mulai menurun, atau masih biasa-biasa aja? Kalau untuk sekarang sih Mbak ya, kalau untuk di fakultas saya sendiri, literasi di fakultas FISIP sendiri itu sudah mulai menurun sih Mbak, menurun drastis menurut saya. Karena kan di era pandemi tadi, di mana para mahasiswa ataupun masyarakat itu banyak yang keluar dari sifatnya individualis itu Mbak. Nah dari individualis itu sendiri itu susah untuk kita namanya literasi. Di bidang literasi ini sendiri, kalau kita memakai sifat individualis itu bisa-bisa saja, tapi
susah gitu loh, Mbak. Jadi kita yang katanya literasi ini bisa untuk apa, kemampuan atau soft skill kita untuk peduli terhadap orang, suka terhadap orang. Ya, jika kita memakai sifat individualis ini ya sangat bertolak belakang gitu, Mbak. Maka dari itu literasi di Fakultas FISIP, di fakultas saya sendiri itu bagi saya menurun drastis. Yang biasanya dahulu itu ada kayak namanya diskusi-diskusi kecil di lingkungan fakultas, baik itu di kayak karangan ataupun halaman di fakultas itu sudah menurun sekali, udah mungkin bisa dikatakan sekarang ini sudah nggak ada lagi gitu, Mbak. Hanya mungkin satu kumpulan orang aja gitu ngelakuin diskusi gitu. Iya, oh karena pandemi itu kali ya Rizky ya, makanya nggak ada lagi ya begitu ya. Iya benar Mbak. Iya. Nah ini kan literasi ini kan sudah mulai menurun ya. Lalu apa sih upaya dari Rizky dan teman-teman di LSSP ini untuk kembali meningkatkan literasi di kalangan mahasiswa FISIP ini, Rizky? Untuk upaya dari kami sendiri, Mbak, itu kami mengajak dari kayak organisasi mahasiswaan yang lain untuk membuat diskusi-diskusi kecilan kayak membahas soal bidang sosial atau bidang politik, yang tujuannya di mana itu biar pikiran kita, pola pikir kita itu masih tetap kayak kritis dan masih peka terhadap masyarakat dan pemerintahan sekarang ini, yang dimana kita ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik itu adalah laboratoriumnya di masyarakat. Jadi kalau misalkan kita sudah terjun ke masyarakat ya, bahan dari yang kita ke laboratorium itu kita kaji gitu bareng-bareng biar nantinya dapat jalan keluarnya gitu, Mbak. Walaupun ya untuk sekarang ini masih minim respon gitu, hanya beberapa organisasi kemahasiswaan saja yang masih yang mau gitu. Iya, tapi meskipun masih sedikit ya nggak menyerah ya, terusin aja ya pokoknya kayak gitu ya. Masih tetap terus. Ya, nah selain itu Rizky, itu ada upaya lain nggak Rizky untuk meningkatkan literasi ini? Upaya-upaya lain dari saya sendiri itu kayak untuk terutama di fokus angkatan-angkatan mahasiswa baru ya, Mbak, kayak angkatan 2021 dan 2020, saya bekerja sama juga dengan alumni-alumni seperti ayo kita ngajak diskusi untuk misalkan bedah buku soal buku dari yang dikeluarkan alumni. Jadi branding mereka saya ajak untuk diskusi dan nanti saya akan kasih bukunya ke mereka, buku gratis, dan nanti mereka baca dan kita kaji bareng-bareng begitu. Iya, itu yang dikasih itu hanya untuk mahasiswa yang gabung di UKM ini aja maksudnya, atau semuanya? Kalau yang sudah saya lakukan itu mahasiswa yang ingin masuk, jadi kayak mahasiswa yang memang mau untuk masuk ke LSP sendiri ya. Kalau untuk mahasiswa ingin gabung ke diskusinya saja belum saya lakukan. Iya. Nah, ini kan literasi di UKM ini kan fokusnya kan ke ini ya, tentang sosial politik ya. Iya, Mbak. Tentang sosial politik. Nah, apa sih Rizky itu pentingnya kita tahu ya literasi soal sosial dan politik ini? Untuk pentingnya ya, Mbak ya. Menurutku sangat penting ya, Mbak, apalagi walaupun bukan untuk di kalangan mahasiswa saja, kalangan di masyarakat pun penting, karena kan kita ini kalau untuk bidang sosial itu bidang yang sangat umum. Jadi kalau misalnya kita peka terhadap lingkungan sosial dengan di bidang literasi, itu bisa mengasah kemampuan kita juga. Kayak misalkan di bidang sosial ini sedang ada kejadian apa nih, Mbak, di bidang sosial ini, misalkan kebakaran hutan kah, atau ada apakah banjir. Nah, kita bisa tahu, kita bisa kaji di situ penyebabnya apa gitu. Kita bisa tahu di situ kalau misalkan kita akan di bidang literasi itu sendiri. Kalau bidang politik kita bisa paham akan misalkan kayak mau ada pemilu ataupun pemilu daerah gitu,
ataupun kayak saat masa pilpres nanti, ataupun nantinya saat sudah bekerja mereka sudah menjabat, soal kabinet mereka, soal kebijakan-kebijakan mereka, kinerja-kinerja mereka, itu bisa kita kaji entah nantinya di bidang literasi sosial politik ini, ataupun nanti yang dewan, parlemen itu di bidang kebijakan mereka ataupun gerak-gerik mereka yang menurut kita ini agak janggal ataupun menurut kita ini menarik, bisa kita kaji nantinya di bidang literasi sosial politik ini sendiri. Dan tujuan dari akhir itu kita bisa tahu namanya mereka ini tujuannya apa, mereka ini latar belakang untuk melakukan ini apa, dan tujuan dari mereka melakukan ini apa. Jadi, oh ya, jadi dengan begitu ini ya, jadi dengan literasi ini kita bisa, maksudnya mahasiswa ini bisa peka dengan yang terjadi di sekitar gitu ya, benar nggak Rizky? ya betul. Ya, nah bicara soal politik ya Rizky ya, ini kan sudah mau mendekati pemilu 2024 ya, ya walaupun masih 2 tahun lagi kan, tahu-tahu nanti udah cepet aja ya 2 tahun ya. Apakah yang politik ini jadi salah satu, maksudnya pemilu ini jadi salah satu kajian di UKM ini Rizky? Kalau untuk soal pemilu 2024 ini, kalau untuk sekarang ini belum untuk dilakukan diskusi ini, Pak. Tapi kalau untuk di tahun selanjutnya, ya saya rasa bakal jadi fokus utama, karena memang kan pemilu 2024 ini menurut saya yang sangat menarik sih, Mbak, karena kan kita juga sosial politik, mengkaji tentang bidang pemilu itu adalah memang makanan kita seharusnya itu, Mbak. Jadi itu pasti bakal jadi fokus utamanya di Cendekia untuk bidang kajian diskusi sih, Mbak. Ya, nah kalau yang kajian yang untuk politik itu saat ini jadi fokus utama apa ini, Rizky? Kalau untuk yang terakhir kali kami diskusi tentang demo yang terakhir kali itu demo tentang minyak goreng naik gitu, Mbak. Ya, tentang gelisahan masyarakat tentang harga-harga bahan pokok yang naik gitu, Mbak. Iya, itu masuk ke politik ya, bukan itu masuk ke sosial ya? Itu kita kaitkan ke politik juga, Mbak. Maksudnya kayak tentang parpol, Mbak. Kan ada yang parpol yang membagi-bagikan sembako gratis. Nah, sedangkan masyarakat sedang kesusahan mencarinya. Jadi itu sebenarnya berkesinambungan juga tentang sosial dan tentang politik. Oh ya, memang itu salah satu salah satu situasi yang lagi hangat-hangatnya saat ini ya. Memang sekarang semuanya itu harganya tuh serba mahal, ekonomi sulit. Ya, benar ya? Ya, betul, benar. Iya. Oh, berarti dengan literasi ini, dengan kajian-kajian ini ya berarti UKM ini juga bisa ikut menelaah ya masalah-masalah apa yang lagi terjadi di masyarakat sekarang ini ya? Iya, benar itu, Mbak. Iya. Selain menelaah itu ada mungkin semacam upaya nggak gitu untuk membantu masyarakat untuk keluar dari masalah ini, mungkin menyampaikan aspirasi kemana gitu? Kalau untuk upaya-upaya yang kami lakukan itu, Mbak, setelah melakukan kajian, kami melakukan namanya konsolidasi gitu, Mbak, konsolidasi terhadap kayak pihak yang lebih di atas dari kami, seperti kayak badan mahasiswa ataupun Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kami memberikan hasil-hasil kajian kami, diskusi kami, yang dimana jika mereka nantinya melakukan turun ke jalan atau seruan aksi, kami mengirimkan yang namanya hasil kajian kami untuk diberikan kepada anggota dewan itu. Dan kami juga mengikuti seruan aksi itu sendiri, seperti aksi waktu bulan puasa kemarin. Wah, berarti memang benar kan yang saya tanya semalam, berarti UKM ini memang sudah melakukan sesuatu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Ya, benar nggak? Secara nggak langsung ya seperti itu lah, Mbak. Ya, karena kan menyalurkan aspirasi itu kan juga termasuk hal yang menyentuh masyarakat aja sebenarnya, karena kan masyarakat ini kan untuk
menyelesaikan berbagai masalah yang ada yang mereka hadapi itu kan mereka kan butuh untuk didengar ya. Lagi punya Ya, masalah apa, butuh solusi dari pemerintah, solusinya itu seperti apa gitu. ya, betul itu Mbak. Ya benar ya, memang mahasiswa memang harus seperti itu ya Rizky ya, harus peduli dengan masyarakat sekitar gitu. Ya, Nah selain itu ada ini nggak, ada kegiatan lain nggak itu yang menyentuh masyarakat langsung ini Rizky? Kalau kegiatan selain itu ada Cendekia sendiri pernah melakukan seperti Cendekia mengajar namanya Mbak. Waktu itu kami melakukan yang namanya sentuhan langsung ke masyarakat, ke anak-anak seperti anak-anak SMP. Kami mengajak seperti kayak ngajak belajar tentang materi-materi pelajaran mereka. Kita ajak untuk seperti diskusi-diskusi kecil, bahas materi mereka, membuat mereka lebih aktif lagi, membuat mereka untuk berani berbicara di depan umum, berbicara soal pendapat mereka, yang namanya kita mengasah mental mereka gitu Mbak, membuat mental mereka itu terbentuk untuk berbicara di depan umum gitu Mbak. Wah berarti kegiatan literasinya udah sampai ke luar juga ya Rizky ya? Iya Mbak. Iya. Nah kalau memang kalau Rizky melihat itu kalau yang untuk anak-anak gitu ya, itu tuh literasi mereka tuh masih gimana Rizky? Masih rendah juga kah? Kalau untuk kegiatan yang kemarin waktu itu, saya melihatnya anak-anak zaman sekarang ini untuk berbicara di depan umum itu sangat minim untuk minat mereka. Tapi mereka itu sendiri untuk pendapat mereka itu malah bagus-bagus menurut saya. Tapi untuk keberanian mereka untuk berpendapat, mengemukakan pendapat mereka itu masih minim sekali. Padahal walaupun pendapat mereka itu ya memang sudah cukup bagus menurut saya. Iya. Nah ini yang harus diasah ya Rizky ya. Kalau anak-anak sekarang kan aku lihat itu mereka berani ya apa sih menampilkan diri mereka di media sosial gitu kan, kayak di Instagram, di TikTok gitu ya. Seharusnya mereka juga berani dong ya mengeluarkan pendapat mereka. Benar gak kayak gitu? Iya seharusnya kayak gitu sih Mbak. Iya. Nah Rizky, saat ini UKM ini ada berapa orang Rizky anggotanya? Kalau untuk saat ini anggotanya ada sekitar 50 kurang lebih. Ada 50. Itu aktif semua? Aktif semua Mbak, sekitar ya 70% lah aktifnya Mbak. 30% lah ya. Ya ada yang hadir di acara saja gitu, misalkan rapatnya yang hadir gitu. Oh gitu. Ya itu namanya seleksi alam ya kayak gitu ya. Dilema organisasi mahasiswa. Iya. Nah Rizky ini meskipun sekarang anggotanya udah banyak, tapi kalau setiap penerimaan mahasiswa baru ini masih merekrut ya anggota baru ya? Iya masih direkrut terus Mbak, karena nggak ada batasan juga untuk anggota. Ya. Nah kalau mau jadi anggota Rizky syaratnya gimana? Kalau untuk jadi anggota Cendekia sendiri, syaratnya mengikuti acara pengkaderannya sendiri Mbak. Untuk acara pengkaderannya ada 2, yaitu yang pertama namanya MPC, yaitu masa perkenalan Cendekia, lalu ada yang namanya PC, peran insan Cendekia. Iya. Jadi dibagi 2 Mbak, ada yang namanya anggota muda dan anggota biasa. Untuk jadi anggota muda itu sendiri ya kita harus mengikuti namanya MPC yang pertama tadi. Untuk menjadi anggota biasa mengikuti pengkaderan yang kedua yaitu PIC. Iya. Selain itu ada syarat lain nggak Rizky? Mungkin dia harus paham sosial politik dulu gitu, enggak ya? Kalau untuk syarat lain ya nggak ada sih Mbak, yang penting mahasiswa fisik unila saja kan. Iya. Nah nanti begitu dia masuk, dia sudah menjadi anggota gitu, itu hal pertama yang bakal dia dapetin itu apa di UKM ini pembelajarannya? Hal yang pertama yang dia bakal dapetin yaitu kesempatan, yang namanya kesempatan itu kesempatan untuk belajar Mbak. Karena kan memang di
UKM cendekianya di bidang internal kami melatih ini anggota-anggota kami, di mana melatih mereka untuk berani untuk berpendapat tadi, berani untuk peduli, berani untuk peka, dan untuk berpendapat tadi. Karena sendiri kami melatih kayak cara mereka untuk berdebat, cara mereka untuk berpendapat di depan umum, cara mereka untuk diskusi, lalu cara kayak bedah buku, dan yang soft skill lain gitu Mbak. Iya. Nah, sulitnya Rizky ini kan pasti udah pernah bertemu dengan anggota baru ya. Ya. Sulitnya melatih mereka itu apa Rizky? Apa mereka masih malu-malu gitu, nggak berani? Nah, kalau untuk menurut saya sebenarnya sulit untuk melatihnya mereka ini, sulitnya itu kita tahu mereka tuh bakatnya apa. Karena kan kebanyakan orang nggak tahu bakatnya apa, tapi taunya memang punya bakat terpendam gitu Mbak. Kayak misalkan mereka suka untuk nulis puisi, baca puisi, tapi sebenarnya bakat terpendam mereka itu pintar untuk debat gitu Mbak. Jadi ya kalau menurut saya sekarang sulitnya itu kayak kita untuk mapping anak-anak ini, anggota-anggota baru ini, bakat terpendamnya itu sebenarnya apa, kelebihan merekanya apa, agar kan nantinya kita bisa untuk dikembangin lagi gitu Mbak, biar jadi bakatnya jadi maksimal. Iya, wah berarti kalau misalnya gabung di UKM ini nggak rugi ya. Selain kita bisa belajar mengenai literasi, juga kita bisa menggali bakat ya, bakat terpendam kita apa gitu ya sebenarnya ya. Iya. Nah, oke Rizky, sebelum saya tutup, ada yang mau Rizky sampaikan nggak? Boleh Mbak. Oke, kalau closing statement dari saya, untuk mahasiswa-mahasiswa FISIP Unila ataupun mahasiswa-mahasiswa lain yang menurut saya, kita kan sudah masuk di Fakultas Ilmu dan Sosial Ilmu Politik. Kalau misalkan kita belum peka dan peduli terhadap masyarakat, ya itu sama saja kita buang-buang waktu untuk kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Karena kan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini laboratoriumnya itu sangat luas. Laboratoriumnya itu ada di luar kampus, yaitu di masyarakat itu sendiri dan di pemerintahan. Jadi kalau misalkan kita nggak peduli dan peka terhadap masyarakat dan di pemerintahan kita sendiri, ya kita sama saja buang-buang waktu untuk kuliah gitu Mbak. Iya. Baik Rizky, terima kasih banyak ya Rizky ya atas waktunya ya. Ya, sama-sama Mbak. Ya, mohon maaf ya hari ini banyak banget gangguannya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Iya, oke Rizky, terima kasih Rizky. Selamat sore. Oke Mbak, selamat sore. Ya Tribuners, itu tadi obrolan kita bareng dengan Rizky. Sampai jumpa lagi di Bincang Kampus berikutnya. Selamat sore.